lu gaji lu masih kurang apa sebagai wakil rakyat, ya kan masih nyambi main Berapa sinetron. gajinya dulu? Setelah dikumpulkan duit itu seberapa karung? Amti mau tahu nih. Mau nyalek lagi atau gimana? Atau jangan-jangan mau jadi presiden? Ketemu bareng podcastnya Aunty Kamel. Nah ini nih edisi perdana. Seru kan? Hari ini mau tahu nggak siapa bintang tamunya? Karena podcastnya Aunty Kamel ini untuk mencerdaskan dan juga mencerahkan mata. Jadi bintang tamunya harus yang punya dua itu tuh. Nah ketemu lagi bareng Kakak Krisna Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu kayaknya mencerahkan mata, gue kayak obat tetes mata ya. Iya, karena mencerahkan mata perempuan-perempuan dan dan para anak muda di dunia. Tunggu, kok tadi bilangnya onti ya? Iya dong, oh, sudah tua. Onti. Secara udah umur mas. Onti Kamel. Iya, oh, semenjak gitu. corona jadi onti. Parah ya? Tapi parah nggak sih? Cocok ya, cocok. cocok ketuaannya ya. Nah, Mas Krisna apa kabar nih? Ini kan corona nih, gimana nih kabarnya? Apakah pernah ikut kena corona? Imbas coronanya iya. Iya, kenanya enggak? Tapi alhamdulillah COVID-nya atau coronanya alhamdulillah sampai sekarang enggak. Dan mudah-mudahan enggak kena ya. Gimana nih Mas? Kan ini pandemi ya. Gimana tuh? Finansialnya tuh gimana tuh sekarang nih? Apakah ikut carut marut? Apa aman-aman saja? Apa makin melejit? Gimana tuh? Kok ketawanya panjang Mas? Gimana tuh? Gue nggak tahu, gue mau nangis sama mau ketawa. Gimana? Gak jelas. Gak jelas ya? Gak jelas, Cin. Serius, betul lah. Maksudnya gini loh. Kemarin itu kan, ya gue kan abis kelar kampanye, tahu sendiri lah kampanye membutuhkan dana yang bukan jut-jut lagi kan, tapi mil-mil gitu kan. Batin, finansial dan segala macam. Nah, ternyata gagal, Cin. sama. Tenang, kompak ya. Nah, abis itu dengan PD-nya dong, tenang, gue nggak apa-apa deh, gagal jadi caleg berikutnya gitu kan. Gue masih bisa kerja dalam dunia entertainment gitu, ya kan? Begitu gue mau masuk dunia entertainment lagi, apa yang terjadi? COVID-19. Kok kayak ibaratnya ketimpa tangga ya? Itu dia COVID-19. Yes. On air nggak ada, off air nggak ada. Sementara gue bukan pedagang, bukan pengusaha. Jadi benar-benar gue ini kan seniman, gitu kan. Jadi ya memang gue cari duitnya dalam dunia seni, gitu. Ya walhasil selama 2 tahun ini ya begitu deh, lo tahu sendiri kan gitu. Kaunti transfer. Sempat jual-jual barang nggak? Mas sempat jual-jual barang nggak? Barang-barang antiknya itu kan Mas pecinta. Alhamdulillah gue ya hidupnya dari situ gitu. Untungnya nggak jual diri ya. Iya jangan. Masih jual barang antik gitu ya. Jual diri udah nggak laku. Udah opa-opa. Siapa yang mau beli? Apalagi saya onti-onti. Onti-onti ya. Jadi sempat Jadi gitu ya, alhamdulillah ya masih punya pegangan gitu barang-barang antik ini ternyata emang bisa dijadikan investasi. Walaupun jujur ya belinya misalnya 10 perak, kita jualnya setengahnya. Kalau udah jual rugi deh gitu. Jadi bener jual rugi ya, tapi nggak kepikiran kalau barang antik itu dulunya kan pengen dikoleksi ya. Pengen dikoleksi, pengen punya museum gitu. Sudahlah buyar lah impian itu semuanya. Dan karena imbas COVID ini kan bukan cuman gua aja yang kena gitu kan. Semua, dunia. I'm not alone gitu kan. Jadi ya sudah. Apa aja tuh Mas yang sempat dijualin kemarin? Dari yang segede kelingking sampai yang segede gajah, you name it. Apa itu segede kelingking? Iya segede kelingking misalnya nih uang koin gitu kan, koin-koin yang zaman dulu gitu tuh, koin-koin zaman Majapahit, zaman kerajaan zaman dulu itu ada harganya gitu loh. Berapaan tuh yang harganya itu? Ya lumayan lah itu harganya karena itu udah barang langka, nggak ada yang jual lagi. Itu yang kan paling murah sampai yang paling mahal. Jadi gue tuh memang nggak jual harga yang sesuai dengan gue beli atau dinaik-naikin, nggak. Misalnya harganya 10 perak gitu, ya itu gue jual paling setengahnya gitu. Bener-bener ya jual rugi lah gitu, yang penting gue bisa hidup, bisa nyambung hidup. Pembelinya gitu beruntung aja. Berarti yang membeli barang-barang Mas Krisna karena benar-benar jual rugi ya. Betul. Jadi kalau lagi tuh gue nggak hidup karena memang benar nggak ada. Emang benar-benar dunia entertainment lagi mati suri selama COVID
COVID-19 ini, pandemik ini. Pengen balik nggak ke politik atau masih kan sampai sekarang Ya kan? never say never lah gitu. Kalau emang ada rezekinya, ada kesempatannya, ayo kita balik. Yuk, balik Kita bareng. Nantikan kolaborasi Kamel bersama Mas Krisna di dunia politik. Wah, Amin. dan dunia hampa. Dan dunia. Dunia uka-uka. Aku lihat nih Mas, Ah. Mas Krisna itu update banget di sosmed. Ya. Waduh, aku tuh pencinta kamu, aku suka nge-like, suka nge-like, suka nge-like. Iya, iya, Gimana iya, tuh, iya. gimana tuh kok bisa terinspirasi jadi Ya, gini kayaknya, loh. padahal kan artis old, tapi kok memahami gitu. Saya termasuk tidak memahami. soalnya. Artis old. Saya artis old juga. Artis lawas zaman dahulu Tapi kala. kok masih oke gitu. Gini, kan selama pandemik ini nggak banyak yang bisa kita kerjain gitu lah ya. Kebetulan ada sosmed, disitulah tempat kita berkreativitas, ya kan, menyalurkan bakat kesenimanan kita juga, ya kan. Ya syukur-syukur VT kita bisa rame gitu kan. Syukur-syukur ada produser yang lihat lagi gitu kan. Oh, Krisna masih ada nih. Kalau dulu kan nggak ada sosmed, ya kita bener-bener nggak bisa berekspresi Iya, gitu iya, kan. Nah sekarang kan ada sosmed, salah satunya yaitu tadinya untuk ibaratnya untuk jualan deh, gitu. Jualan tanda kutip Iya, iya. ya gitu. Kan ada yang ditantang 100 juta Nah, kan ya. itu. Di sosmed itu TikTok ya. Nah, TikTok. dapat nggak 100 jutanya bagi-bagi? Duitnya dari mana? Gue juga cuma ngomong doang. Oh, ngomong doang. Waduh. Biar rame doang. Padahal kalau ditantang balik juga, enggak. Sorry. Ampun ya. Ampun. Terus netizen tuh komennya apa aja tuh, Mas? Ya biasa lah kalau dalam dunia sosmed itu kan memang ada yang pro, ada yang kontra gitu kan. Ya yang kontra ya silakan. Artinya ketika yang kontra ini kita ambil hikmahnya aja. Mereka kan tadinya nggak tahu gue gitu kan. Mungkin mereka bocil-bocil yang nggak pernah ngelihat Uncle Krishna gitu kan. Nah, jadi sekarang begitu mereka tahu, oh ada Uncle Krishna nih di ini, walaupun mereka ngehujat gue, minimal nyangkut di otak mereka gitu. Oh ternyata ada seniman namanya Krishna Mukti gitu. Dirimu kan terkenal memang. Siapa yang Dia nggak terkenal di kalangan onti-onti. Iya. Milenial nggak ada yang tahu. Milenial, ya ampun. Karena gue udah nggak tampil sejak tahun 2014 pas kan. jadi DPR ya. Betul, itu kan bener-bener off. Tuh, off. Kenapa? Kan banyak anggota DPR lain masih eksis. Kenapa dirimu meng-off-kan diri? Gue pengen bener-bener kerja serius, fokus, mengabdikan diri Biar sebagai wakil rakyat. dinilai benar-benar kerja atau benar-benar kerja? Memang bener-bener kerja gitu. Catet netizen. Gitu. Gue bener-bener gak kerja. tampil sama sekali di TV. Walaupun misalnya tawaran masih ada gitu ya. Cuman ya alhamdulillah gue bener-bener konsentrasi, bener-bener fokus jadi wakil rakyat gitu. Karena gue nggak mau pikiran gue terbagi-bagi. Ntar juga dibilang lagi, lu gaji lu masih kurang apa sebagai wakil rakyat? Iya. Ya kan masih nyambi main Berapa sinetron. gajinya dulu? Setelah dikumpulkan duit itu seberapa karung? Amti mau tahu nih. Orang semua tahu kalau gaji anggota DPR itu gaji pokoknya 16 juta gitu kan. Belum ada potongan-potongan ya. Itu di depan layar. Iya. Di belakang layar berapa? Itu segitu. Ini kita bicara normatifnya dulu nih. Terus Ini kalau bicara duit saya makin dekat. Kalau haus duit. kalau plus tunjangan-tunjangannya ibaratnya ada 60-an lah, 60 juta. 60 juta. Jujur sebetulnya kalau dibandingin kita kerja main sinetron, itu jauh lebih banyak. Terus kalau penghasilan sinetron. diakumulasi selama 5 tahun berapa? Kira-kira nih, Mas. Berapa ya kira-kira ya? Cukuplah kalau kita buat modal kita berumah tangga. Loh, modal kita rumah tangga cuma ucap bismillah gimana sih? Nggak bisa mau makan apa nanti? Ada pokoknya 60 miliar. Nggak sampai tapi M, ya gitu. Kalau itu dananya. Tapi itu nggak korupsi loh. Iya, nggak Artinya korupsi. Full benar-benar Arti kata yang dari normatif. Ya kan dari uang gaji, uang tunjangan, uang kunjungan, uang ini, uang itu. Kalau kita nggak pakai, artinya kata uang itu juga nggak kita pakai buat masyarakat ya. Iya. Berarti kita bobok ambil aja sendiri, lah. gitu kan? Terus dia namanya aja Betul. di rumah tidur Ya, dikumpulin. itu adalah di atas 10 M tuh ada, gitu selama 5 tahun ya. 10 gitu. M. Pilih politik apa entertain? Kalau menuruti kata hati, pengennya di entertain aja, gitu. Karena memang cinta pertamanya adalah dunia entertain, gitu. Kalau politik kan bonus dari Allah. Iya, Jujur, gue nggak minta loh jadi politisi tuh nggak minta, gitu. Karena waktu itu kan memang dilamar, gitu kan, sama PKB, dan kebetulan dijalanin kampanye.
dikasih sama Allah, jadi akhirnya gue jalanin seperti itu. Selain materi di politik, apa aja sih yang didapat? Apa yang udah dilakukan di masyarakat sih, Mas? Lebihnya itu di dapil waktu itu. Yang pastinya aspirasi yang ada di masyarakat, ini yang paling simpelnya ya. Aspirasi yang ada di masyarakat. Ya. Jangan-jangan belum ada nih, Mas. Banyak dong. Lah. Coba dong di listrik. Ya, dikata aspirasi yang ada dari masyarakat kita tampung. Sebisa mungkin aspirasi itu kita wujudkan supaya tidak mengecewakan dapil, warga di dapil yang sudah milik kita. Seperti itu yang paling simpelnya lah gitu ya, belum lagi nanti bikin undang-undang dan sebagainya gitu. Kalau itu kan kerjaan tim, tapi kalau kerjaan yang benar-benar pribadi ya seperti itu, kita benar-benar harus mewujudkan aspirasi dari masyarakat itu. Terus uang yang kemarin di politik kemana? Kok habis? Itulah dia. Kau habisin kemana? Jangan jalan-jalan ke luar negeri. Dikembalikan lagi ke masyarakat. Gitu loh. Gitu. Dikembalikan lagi ke masyarakat. Makanya gue bilang kalau misalnya itu bener-bener gue nggak pakai buat masyarakat, misalnya gue simpen aja, gue diem gitu kan, itu pasti masih ada. Ini kan gue kembalikan lagi. Gue dapat misalnya gini, gue misalnya dapat 1 perak nih, gitu kan. Ya gue pakai misalnya 90%-nya. Gitu 10%-nya ya mungkin pakai untuk akomodasi, transportasi dan sebagainya. Terus 2024 nih Mas, udah di depan mata nih, mau nyalek lagi atau gimana? Atau jangan-jangan mau jadi presiden atau wakil presiden? Cita-cita harus tinggi Mas. Jantunlah cita-cita Anda. Jadi anggota dewan aja itu menurut gue udah ketinggian banget. Gue nggak minta sama Allah, tapi gue dikasih posisi yang setinggi itu, gitu kan. Kalau anggota dewan itu juga kan satu level sama presiden, gitu kan. Arti kata gue udah mencapai posisi yang seperti itu, alhamdulillah banget, gitu. Nah, gue ya never say never, balik lagi kalau emang ada kesempatan, ada rezekinya, ayo kita jalanin. Ya tergantung Aunty Kamel lah ini. Oh iya. Iya kita kan? berkolaborasi ya. Nah, itu. Terus ada nggak sih peran artis yang udah jadi itu di politik nih? Kayaknya tidur banyak karena gimana ini? Banyak artis dong, kan? Banyak ya. Cuman ya kan? Kurang terblow up aja. Malah kasusnya nih. Aku pernah dengar loh Mas, kamu cerai dirimu waktu di politik. Bukan kasus kerjanya loh. Kagak artis itu memperjuangkan ini. Gak ada berita kayak gitu, nggak laku kali ya buat infotainment gitu. Ya. Karena kerja keras kita ya sebetulnya 90%-nya di situ gitu loh. Maksudnya kita benar-benar berjuang untuk mensejahterakan daerah pemilihan kita gitu kan. Tapi yang di blow up justru masalah pribadi kita gitu. Akhirnya kinerja kita nggak blow up. Terus Mas kemarin kan sempat nggak jadi tuh. Tahun 2000 kemarin 2019-2024. Ya. Sama sih, saya seperti menampar diri sendiri. Terus merasa nggak sih artis itu jadi pendongkrak partai? Loh iya dong, maksudnya gini, partai kan melihat kita karena ya jujur salah satunya adalah selain kemampuan kita, apalagi saya incumbent, adalah popularitas yang ada yang udah kita investasikan selama bertahun-tahun gitu kan. Ya jujur aja, partai di mana tempat saya bernaung saat ini setelah merekrut banyak artis ada sekitar 50 something gitu, ya jujur aja, ininya naik, suaranya naik, posisinya naik gitu. Cuman artisnya kagak jadi ya, cuma satu yang jadi. Ya itu kembali lagi kepada Allah, takdir Allah, seperti itu. Karena sudah berusaha atau cuman usaha di media sosial aja? Kagak enak aja. Turun kan? Turun, gue jungkir balik selama berapa bulan gitu kan, di dapil. Malam jadi siang jadi malam, pala jadi kaki jadi pala. Lagi kagak, langit sebagai atap ruh, gue jadi lagu nih. Lah emang begitu, serius. Terus merasa optimis nggak sih Mas? Balik lagi ke dunia entertainment. Iya balik lagi kalau memang. Makanya gue nggak pernah bilang gue nggak mau lagi gue kapok gitu kan. Jadi never say never lah. Kalau emang ada rezekinya, karena gue ngerasa selama 5 tahun ini gue banyak dapat ilmu, dapat wawasan, dapat pengalaman yang berharga dalam dunia politik. Ya sayang juga sih kalau ilmu yang udah saya dapetin itu akhirnya ya menghilang begitu aja gitu kan. Apalagi ada sebuah kebahagiaan tersendiri gitu ketika kita bisa membahagiakan orang lain ya, terutama di dapil kita maupun di luar dapil kita dengan apa yang kita lakukan untuk mereka gitu, dengan membuat undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya, terus bisa mengapresiasi hasil kerja masyarakat gitu. Juga kita bisa istilahnya
kita tidak boleh mengecewakan daerah pemilihan, masyarakat di daerah pemilihan kita, gitu loh. Itu kita bahagiakan mereka, itu juga kebahagiaan buat kita. Berarti benar, jadi salah tuh ya kalau artis nggak bisa kerja, sebenarnya kerja. Hanya saja terblow up-nya itu negatif. Dan Mas Krisna udah banyak memperjuangkan dapil gitu ya Mas ya? Ya seperti itulah kira-kira gitu. Ya memang begitu kan, apa ya, dana yang kita dapatkan dari negara, ya memang itu kita kembalikan lagi ke masyarakat gitu. Ini Mas Krisna ini umurnya, maaf nih Mas, 50 ya, ke atas ya. Oh, lu bilangnya 50 jadi sih, kan lu nggak bilang 17 gitu. Tapi lihat kebugarannya, nah itu yang mau saya tanyakan. Lagi pakai jaket tentara lagi habis di mana turun tentara turun desa di mana nih? Keren banget sih Mas, gimana tuh tips menjaga kebugaran? Ya intinya adalah ya apapun yang kita alami kita syukuri aja karena semuanya pasti ada hikmahnya, baik atau buruk ya kita terima, kita jalanin hidup ini sampai akhir hayat. Mudah-mudahan di akhir hayat kita husnul khotimah. Itu aja sih. Gue udah nggak apa ya, ibaratnya nggak terlalu punya impian yang muluk-muluk. Sebagian besar impian gue sudah dikabulkan sama Allah, bahkan dikasih lebih setelah menjadi anggota dewan itu, gitu loh. Jadi ya alhamdulillah, bersyukur dan bersyukur. Mas, dituduh kaum pelangi apa? Marah nggak? Apa sih pelangi? Homo. Astagfirullahaladzim. Ya, serius. Homo, gay. Gila. Ya iyalah, gitu. Marah nggak Mas? Ya enggak Kalau lah, gue sih- biarin aja. Serius? Gitu, iya. Biarin aja. Cuek aja, itu makanya dia hebat. Kalau gue tuh bisa Apa ya? jadi kuntilanak gue. Dulu gue dekat sama artis nama inisialnya B lah, beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Itu bahkan sampai heboh, sampai gue dibilang kawin di Belanda, kawin sejenis di Belanda gitu kan. Gue juga nggak tahu itu dapat berita dari mana, tiba-tiba ujuk-ujuk ada berita kayak gitu. Jadi memang udah dari dulunya seperti itu. Karena gue nggak pernah pamer-pamer kemesraan dengan siapa gitu loh. Biasanya kenapa sih Mas kok mereka disebut di kaum itu padahal karena ganteng kali, karena necis. Karena gue tidak seperti, ya mohon maaf ya, seperti artis-artis lain gitu yang misalnya baru sekedar PDKT aja udah di blow undang-undang up. infotainment gitu kan. Baru sekedar PDKT udah bikin konpres misalnya gitu ya kan. Jadi padahal di belakang layarnya bisa jadi nggak semesra itu iya kan. nggak semesra itu gitu. Jadi ya biarin aja. Kalau gue bukan tipikal yang kayak gitu, ngapain juga gue harus membuktikan diri bahwa gue bukan kaum pelangi atau gue pelangi bukan urusan orang lain. Atau pelangi alangkah indahmu. Pelangi indah loh. Makanya aku juga bingung. Mas, pengen nggak sih hubungan serius sama aku? Lo. Sama perempuan gitu Mas. Hah? Maksudnya Mas, kali aja dengan begitu netizen tuh nggak julid lagi gitu loh Mas. Nggak apa-apa, gue seneng gue dijulitin. Beneran, gue seneng gue dijulitin. Kayak gitu. Arti kata gue jadi lebih apa ya, lebih dikenal orang. Ambil sisi baiknya aja. Dikenal orang, ya kan. Yang nggak tahu gue jadi tahu, gitu kan. Jadi ya biarin aja anjing menggonggong kafilah berlalu, gitu. Pernah nggak sih diajak artis settingan Mas? Hah? Settingan yuk kita pacaran yuk gitu. Pernah. Kan biasa kan, Iya. kalau yang lagi duda-duda imut-imut kayak Iya, gini betul. kan sering diajak. Dulu ya. Sekarang nggak imut-imut. Nggak ada yang mau diajak. sama kakek-kakek. Aduh, padahal dia cucok loh. Dulu pernah diajak-ajak settingan Siapa gitu. sih? Adalah itulah. Adalah ya ABCD lah ABCD, gitu. FJ, Ya cuman apa ya? Ya mudah tadinya maksudnya dari settingan itu kita sempat serius juga gitu, tapi ternyata ya memang nggak cocok. Cocoknya hanya sebagai teman gitu. Ditawarin berapa tuh Mas? Yang jelas ratusan juta ya. Ya seperti itulah. Mahal ya Mas Krisna. Gimana saya mau ngajaknya ini? Mahal dia saya, mahal. Lu mau settingan sama gue? Mahal. Harga covid. Oh, harga COVID berarti. Harga COVID. Diskon berapa? Mas, kan pastinya kan harus eksis juga di dunia politik. Betul. Sering nggak mengkritik-kritik politikus atau dunia politik? Pokoknya sih tetap eksis gitu loh. Kadang-kadang kalau ada hal-hal yang menurut gua apa ya istilahnya kurang, menurut gua gitu itu kurang baik gitu apa yang terjadi dalam masyarakat, biasanya gua mengkritik, tapi kritikan gua itu lebih
kepada yang nggak terlalu serius gitu. Yang santai. Yang santai, tapi ya mudah-mudahan mengena dengan situasi yang sedang terjadi gitu. Gue juga nggak mau jadi kritikus yang vokal-vokal gimana gitu kan. Biasanya soalnya takutnya jadi ketulah. Gitu, jadi kita kritik, totonya itu menimpa diri kita, karma gitu kan. Itu jadi gue lebih kepada mengkritik tapi dengan cara yang lebih bijak lah, seperti itu. Menurut aku emang zaman sekarang tuh dunia itu ada di tangan kita, Mas. Betul, jadi apa aja betul. So manfaatin gitu ya. Iya, betul. Manfaatin dunia yang ada di dengan tangan satu kita. alat ini kita bisa ngapain aja. Ngapain aja. Gitu. Benar. Nggak kayak dulu. Bisa cuan di sini, Betul. bisa juga jadi artis nggak harus ke Jakarta dari. Iya, jadi artis sekarang nggak harus tampil di TV misalnya. Ya kita berkreasi, berkarya di sosial media, tiba-tiba booming, tiba-tiba jadi artis. Iya, benar-benar. Gitu. Terus juga gitu. Politikus juga nggak harus teriak-teriak di Senayan, nggak teriak-teriak di jalan juga, teriak di sosmed juga ada cukup. Di sosmed. Nah, Mas, aku tuh ngeliat ya, kalau politikus itu kan kadang-kadang di depan layar dengan di belakang aslinya itu beda loh, Mas. Kalau di istilah politik bilang tuh dramaturgi banget lah. Jadi ada tuh yang begitu tuh. Nah, Mas Krisna ini termasuk politikus yang gimana tuh? Gue di depan layar dengan di belakang gue tuh apa adanya. Kalau dalam dunia politik memang ada koridor-koridor tersendiri di mana kita kadang-kadang tidak bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan, gitu ya. Karena di situ ada yang namanya atas nama partai, atas nama fraksi, atas nama komisi, itu kan semuanya harus sesuai dengan kesepakatan dari berbagai macam pihak. Jadi kadang suara kita nggak boleh mau menang sendiri juga, gitu. Capek-capek kan kita udah kampanye berapa bulan, ya kan tiba-tiba suara kita tidak sesuai dengan apa yang perjuangkan partai. Pecat deh kita. Benar, coret Anda. Anda pikir kalau kita di partai suka-suka kita? Nggak bisa. Kita mau melangkah terhambat. Betul, kita mau ke sini gitu. terhambat. Bukan munafik, tapi itu adalah kita memang harus istilahnya punya sisi dari dalam diri kita itu yang lentur, yang fleksibel, gitu loh. Kita tidak boleh egois dengan pemikiran kita, benar. gitu kan. Kita maunya begini, partai maunya begitu, nggak bisa. Gue maunya begini, ya menurut gue benar itu begini, nggak bisa gitu juga, gitu. Biasanya kita ambil win-win solution, gitu. Benar. Baru kita kasih komentar ke publik. Nah, selagi lo di kapal itu lo harus ikutin. Betul. Apa kata nakhoda? Ya begitulah memang dunia politik. Betul, dunia politiknya memang begitu. Ya. Dan itu orang nggak pahami. Betul, like it or not ya, you have to accept it. Yes, gitu. right. Nah, Mas, next project nih, apa sih yang akan Mas lakukan ke depannya nih? Gua ya tetap bertahan dalam dunia entertainment. Mudah-mudahan COVID mau berlalu nggak sih? Kayaknya COVID akan jadi saudara kita. Gitu ya. Nggak selesai. Ya sampai gue dapat kesempatan lagi untuk bisa tampil dalam dunia entertainment. Karena memang jiwa gua ya jiwa seniman, kerjaan yang paling cocok menurut gua dalam diri gue ya seniman. Tapi kalau memang dikasih kesempatan untuk bisa menjadi politisi lagi, ya why not gitu. Dan gue memang punya planning dalam hidup ini, selalu punya planning nggak cuma ABC tapi ABCDE, kalau bisa sampai Z gitu. Kalau ABC gagal ya planning D gagal planning F gitu. Sampai gue pernah berpikiran bahwa mungkin ya, memang kalau dalam dunia entertainment itu kita semua juga udah tahu, semakin kita berumur, semakin kita nggak dianggap, semakin kita nggak dipakai, itu emang udah begitu gitu loh. Nah itu sekarang gue ngerasain gitu, yang dulu gampang dapet job, sekarang agak susah gitu, karena memang digantikan sama orang-orang yang baru gitu, yang mungkin masih fresh gitu kan. Ya gue punya punya rencana lain seperti itu. Siapa sih orang yang paling di dalam kehidupan berkarir Mas Krisna yang paling mendukung ataupun yang paling yang membuat Mas Krisna jadi seperti sekarang nih, siapa nih? Keluarga, yang pasti keluarga. Keluarga selalu mensupport, bahkan ketika mama ya? Ya mama, ya papa, ya kakek, nenek, adik-adik semuanya mensupport. Arti kata gini, ketika gue dulu memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah di UI. Gue di UI loh gini-gini. Jadi kuliah di UI itu tidak? Gue sastra Belanda. Dan gue bener-bener pengen berkarir, mengejar karir dalam dunia entertainment. Ya mereka mensupport gitu. Ya sudah, lakuin aja. Yang penting bener, jalannya bener gitu. Nah jadi ya alhamdulillah Allah kesian sama gue.
akhirnya gue dikasih tempat juga dalam dunia entertainment seperti itu. Dan perjuangan itu lama banget, dari tahun 1983 baru bener-bener momentumnya dapat tahun 2000. Berapa tahun tuh? Keren. 17 tahun. Terus Mas, seandainya mereka nonton podcast seandainya ini. Iya, iya. Terus mereka, Mas mau bilang apa sama mama dan sama keluarga? Iya, alhamdulillah ya, gue punya keluarga yang begitu open minded gitu. Arti kata keluarga gue itu memang alhamdulillahnya juga ada sebagian yang jadi seniman. Jadi mereka tahu seniman itu seperti apa kehidupannya gitu. Ya gue mengucapkan terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada gue. Sehingga cita-cita gue dari kecil untuk menjadi seorang seniman gitu ya bisa kesampaian itu karena dukungan, salah satunya adalah dukungan dari keluarga seperti itu. Keren. Mas Krisna, Ya. terima kasih. Udahan nih. Yes, nggak berasa. Kayak kita lagi ngobrol, Iya, karena terus kita ada kamera di situ gitu. Iya, karena biasa ngobrol ya, ngakak-ngakak. Nah, makasih Mas udah. Thank you udah ngundang aku kesini. Bantuin dong Mas, bilang subscribe dan Iya. like. Perdana loh nih Mas. Siap, kakak-kakak semuanya jangan lupa ya nonton YouTube dari Kamel Petir. Subscribe, like, comment. Ya tuh. Biasanya kalau keluar dari mulut Mas Krisna langsung tuh banjir subscribe. Amin. Ya kalau udah sukses, Amin. undang-undang gue lagi sini ya. Iya benar ya, datang lagi ya. Thank you Makasih, semuanya. Thank you.